Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada yang viral, yaitu Egy Sujana ya. Viral video Egy Sujana mengendarai mobil mewah di Malaysia. Tampak sehat padahal katanya kanker stadium 4. Oh. Ismu keren siapa? Allahu Akbar. Allah Akbar. Jadi kemarin kita lihat ya, ada statement Egy Sujana di saat menuju ke Malaysia ya. Jadi ada wartawan. Jadi ada wartawan menanyakan Egy Sujana tepatnya di bandara waktu itu dan lagi naik kursi roda ya, dengan memuji-muji Jokowi, akhlak Jokowi lebih bagus daripada dia lah ya. Ternyata ya Egy Sujana di Malaysia lagi naik mobil mewah. Nah, ini ada kutipan dari Roy Suryo sendiri. Jadi kalau kita baca, Roy Suryo mengatakan, hari ini saya banyak sekali mendapatkan japri pertanyaan-pertanyaan atau konfirmasi tentang sebuah video berdurasi sekitar 45 detik yang menggambarkan seorang mirip BS Bang Egy Sujana menyetir sebuah mobil mewah warna merah di salah satu SPBU. Benarkah orang video tersebut adalah Bang Egy Sujana? Lalu kapan dan di mana lokasinya? Secara teknis, video tersebut berdurasi 45-40 detik dengan frame rate 29,95 fps alias standar kamera HP modern, bukan HP jadul dengan total frame sejumlah 1360. Jadi menegaskan bahwa video ini dipastikan asli, bukan rekayasa editing digital apalagi hasil karya AI. Jadi Roy Suryo yang meneliti video tersebut supaya tidak ada klarifikasi yang mengatakan bahwa video tersebut itu AI. Jadi Roy Suryo sudah memastikan bahwa video tersebut adalah asli dari kamera HP. Nah, Roy Suryo ya memastikan bahwa video tersebut memang mirip Egy Sujana. Jadi karena yang bersangkutan lah yang mengirim sendiri WhatsApp ke beberapa rekannya dengan caption itu, mobil saya sudah cukup lama dan dipegang oleh keponakan saya stay di KL. Jadi kata Roy Suryo ya, video tersebut langsung dikirim oleh Egy Sujana ya ke WhatsApp ke beberapa rekan lainnya dengan mengatakan bahwa mobil tersebut itu mobil dia sudah lama yang dipegang oleh keponakannya di KL katanya. Jadi yang jadi masalah pertanyaannya ya, kenapa baru sekarang baru kelihatan mobil tersebut di saat netizen ya berspekulasi, berasumsi bahwa setelah bertemu dengan Jokowi ya baru kelihatan penampilan Egy Sujana yang begitu berubah ya, tentunya dengan menaiki mobil mewah. Soal lokus atau lokasi video tersebut dipastikan dari nomor polisi, yaitu mobil mewah Volkswagen keluaran terbaru berwarna merah menyala yang menunjukkan nomor polisi Malaysia, apalagi SPBU menunjukkan ciri-ciri Shell Malaysia dengan kanopi merah kuning dengan tepi melengkung dan tanpa papan harga BBM. Jadi ini dipastikan memang bukan di Indonesia melainkan di Malaysia. Nah, Roy Suryo juga mendoakan semoga Egy Sujana segera sembuh dari kanker usus stadium 4. Nah, selama ini kita melihat Egy Sujana ya bolak-balik ke Malaysia atau ke Penang untuk mengobati penyakitnya yang katanya dikabarkan menderita penyakit kanker usus stadium 4. Dan kita tidak tahu bahwa ya apakah Egy Sujana benar-benar sakit kanker usus atau memang sebaliknya. Ya wallahu alam ya, kita tidak tahu. Tetapi kalau misalnya masyarakat melihat video ini pasti berasumsi bahwa selama ini Egy Sujana ya tidak seperti yang dikabarkan benar-benar sakit. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar masyarakat maupun netizen di sosial media. Ya. Apa ada intervensi terhadap keluarnya SP3 nih, Mas? Aduh, kalau saya lihat ini istilahnya kalau di teman-teman sebelah itu mengatakan bocor halus ya. Kalau ini kasar banget ini mainnya. Tadi siang saya masih di WA oleh Bang Egy, selamat berjuang bro. Ucapan Bang Egy tadi, selamat berjuang bro. Iya. Tulus kah atau sindiran? Ini. Oke. Jadi ini khusus buat saya. Selamat berjuang ya, brother Roy. Ya, malah ada brothernya Roy. Ya gitu. Salam kawan-kawan ya. Sehat. Ini dari Egy Sujana langsung.
Selamat berjuang bro ini kan kita ingat di dalam Al-Quran juga itu kan ucapan dari Bani Israel. Iya, betul. Ketika Musa dan Harun, silakan kamu berjuang. Betul, iya. Kami Jangan di sini. Iya, dia nggak ikut gitu kan. Dia nggak ikut. Iya. Artinya udah ucapan Yahudi nih kan, Bani Israel. Di sini SP3, tapi terhadap Bang Roy Suryo dan kawan-kawan dilakukan penahanan bagaimana? Nah, memang itu yang memang dari dulu kan itu sudah dilakukan. Udah tujuannya begitu. Saya akan memaafkan kepada para penghina kecuali 3. Nah, itu kan udah nampak. Bang Roy Suryo itu tidak khawatir Egy Sujana bakal membocorkan strategi melawan Jokowi. Nggak apa-apa. Nggak, karena terus terang. Ini terus terang juga Bang Indra. Nanti Bang Indra, saya sampaikan di Madilog ini, kita sudah menemukan beberapa hal yang sangat krusial di dalam legalisasi. Dan itu akan membongkar nanti 99% kepalsuan dari ijazah. Soekarno, Hatta, Syahrir ditahan. Ya. RRT ditahan. Siapa yang akan meneruskan perjuangan? Insya Allah, kekuatan saya, Bang Indra, sekaligus saya akan jawab pertanyaan. Bukan Bohir yang di belakang. Nggak ada, Bang. Bukan orang besar di belakang. Nggak ada. Tapi rakyat. Sekarang sudah muncul tokoh-tokoh lain. Misalnya ada namanya Topi Merah. Atau bahkan yang jauh lebih senior. Kayak Prof. Tono Saksono. Sampai-sampai kayak Prof. Jimli Asidiki. Prof. Mahfud. Prof. Komarudin Hidayat pun juga sering memberikan support. Saya tidak gentar, Bang. Jadi sesuai tulisan kasus ijazah Jokowi, Egy balik badan. Saya menindaklanjuti bahwa yang disebut balik badan itu salah satunya dia berangkat ke Solo tanpa ada konfirmasi organisasi. Satu. Ya kan? Jangan dikatakan mau ngapain. Buat apa ada organisasi? Kita berjuang loh mulai dulu. Hargai itu. Kita berjuang mengeluarkan dana, waktu. Apalagi yang 3 orang jadi saksi itu, jadi tersangka itu. Ditinggalin begitu saja. Satu itu. Kedua, datang-datang yang saya katakan tidak ada akhlak, langsung main pecat. Seolah-olah hak prerogatif ada pembina loh tertinggi. Itu urusan enggak, kamar betul. sebelah. Enggak, ini Urusan penting kamar disampaikan karena memang pembina itu ada Habib Rizik. Paling tidak dipanggil lah. Kalau soal mau tidak di situ itu nggak ada masalah. Kita bukan besar dari DPUA kok. Tapi ketika Bang Egy datang ke rumah Pak Jokowi mengatasnamakan pribadi atau memang Wah itu saya nggak tahu, tanya beliau aja. Seperti itu. Artinya ketika atas nama pribadi boleh dong dia datang begitu aja tanpa harus izin ke. Iya silakan. Tapi jangan berefek kepada organisasi terus main pecat. Ini yang saya bilang nggak ada akhlak juga. Gitu atau gini jangan-jangan nggak ngajak-ngajak. Ya mungkin iri juga kali nggak diajak. Nggak ada urusan dengan itu. Kami sudah pasti menolak, apalagi kelompok Roy Suryo. Gimana nggak iri soalnya SP3 keluar lah. Oh ya kan itu hebatnya, karena dia menghadap ke situ gitu loh. Kalau dia tidak menghadap nggak mungkin keluar SP3. Kalau kita... Nggak tertarik apa? Nggak ada yang tertarik. Nggak ada, buat apa yang tertarik? Ini jelas biarkan saja proses. Justru itu yang akan menjadi bahan cibiran masyarakat gitu loh. Bahwa kenapa harus begini? Yang paling hebat 2 orang, ya SP3. Lah 3 orang ini perjuangannya keras loh. Rizal Fadila, Kurnia, Rustam, ditinggal begitu saja malah dipecat. Ini yang saya maksud akhlak. Penerbitan SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya untuk Egy Sujana dan Damai Lubis dalam kasus ijazah palsu Jokowi penuh dengan muatan politik. Salah satunya adalah yang dilaporkan oleh media bisnis.com di mana menyatakan penerbitan SP3 itu setelah pihak Polda Metro Jaya bertemu dengan Jokowi. Yang menjadi pertanyaan saya dan ini sesuai dengan analisa yang sering saya katakan di live saya bahwa penetapan tersangka yang dilakukan kepada 8 tersangka termasuk Roy Suryo, Rismon Rifa, Egy Sujana, dan Damai Lubis adalah penuh dengan muatan politik. Dijadikan penetapan tersangka ini hanya sebagai sandera, yang dimana kasus ini tidak akan pernah dimasukkan ke pengadilan. Ini yang membuktikan bahwa sebenarnya kasus ini tidak ingin diselesaikan, hanya ingin diulur-ulur. Padahal sangat mudah untuk mencari kebenaran itu sendiri. Saat ini sedang berlangsung kasus sidang ijazah palsu Jokowi di dalam Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu tuntutan CLS Civil Lawsuit, di mana sebenarnya bisa dipatahkan semua omongan-omongan Roy Suryo dan teman-teman. Jokowi hadir memberikan ijazah asli. Tapi sampai saat ini dalam sidang CLS Civil Lawsuit ini, Roy Suryo dan teman-teman tidak pernah diperlihatkan ijazah asli Jokowi yang seharusnya seperti apa yang pernah diucapkan Jokowi bahwa dia hanya mau membuka ijazah aslinya di depan pengadilan. Pak Jokowi yang terhormat, sekarang di pengadilan sudah terbuka kesempatan Anda untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia untuk menunjukkan ijazah asli Anda. Tapi kenapa Anda tidak hadir? 3 kali persidangan dalam pembuktian Anda tidak pernah hadir juga, dan ijazah asli yang katanya ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya juga tidak pernah diperlihatkan. Sebenarnya kasus ini mau dibawa kemana? Untuk Pak Jokowi yang terhormat, Anda adalah mantan presiden. Kalau Anda adalah seorang negarawan, seharusnya Anda bersikap lebih bijak
sebagai seorang negarawan. Karena apa? Kasus ini bukan hanya tentang Anda, Pak Jokowi. Bukan hanya tentang keluarga Anda. Tapi ini tentang Indonesia ke depan nanti. Bagaimana dengan anak cucu kita ke depan ketika kasus ijazah palsu ini tidak bisa diselesaikan dan Anda tidak pernah membuktikan ijazah asli Anda di depan pengadilan. Ini akan menjadi beban sejarah buat bangsa dan negara ini tentang 2 periode calon presiden yang tidak bisa menunjukkan ijazah asli. Pak Jokowi yang terhormat, ini bukan tentang Anda. Bukan tentang keluarga Anda. Ini kepentingan yang lebih besar. Indonesia yang kita cintai ini. Ya, kalau dipikirkan beliau ini sudah mengalahkan Prabowo berapa kali. Belum lagi dia bisa berhadapan dengan Bu Megawati. Dia memenangkan pertarungan di Solo, pertarungan di Jakarta. Faktanya kan berhasil. Tapi kenapa menghadapi Roy Suryo ini sepertinya kehilangan akal? Ya karena yang beliau hadapi dirinya sendiri. Musuh besarnya itu adalah kebohongan dirinya sendiri. Itu yang harus dia taklukkan. Karena menghadapi Roy Suryo ini, coba Roy Suryo ini dihadapi dengan fakta-fakta udah pasti kalah saja. Karena memang barang palsu, mau kebohongannya, kepalsuannya sudah terbongkar, mau ditutupi dengan kebohongan yang baru udah nggak bisa, dimentahkan sama Roy Suryo. Sementara Roy Suryo itu menguasai, dia orang Jogja, dia kuliah di UGM bertahun-tahun, S1, S2. Kalau berhadapan-hadapan dengan fakta-fakta udah pasti kalah. Barang palsu mau dijadikan nasi, nggak bisa menang. Mau dihadapi dengan kekerasan, diancem-ancem. Tadinya dulu mau ditersangkakan, wah tambah galak dia. Akhirnya jadi tersangka beneran. Malah terbit buku yang kedua. Ini mau dipenjara nih, ntar lagi nih masuk penjara nih, karena kan berkasnya udah masuk ke kejaksaan. Dan masih ditahan. Tetapi di pengadilan dukungannya makin kuat. Mau diiming-iming pakai harta, pakai uang. Roy Suryo itu dari kecil udah orang kaya. Nengrat, darah biru. Nggak bakal bisa. Cara menaklukkan orang Jawa itu harus diangkat-angkat gitu. Dia dikasih apalah. Tapi sebelum itu harus bisa menaklukkan dirinya sendiri. Antara dua, ya masih memegang egonya sebagai tamatan UGM dengan segala macam palsuannya, atau mengalahkan kebohongannya. Ngaku sajalah sudah. Ya memang dia kalah. Tapi di sisi lain dia hidup lebih tenang, lebih terhormat, lebih tentram. Nah, itulah kemenangan yang sejatinya. Nah, baru nanti berdamai dengan Roy Suryo. Caranya diangkat-angkat orang Jawa itu. Gitu, Pak. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Wah, ini gila ini. Nah, yang beredar tuh isu, ya wallahu alam ya, dugaannya ada dana yang nggak kecil yang menggelontor, bahkan tersebut angka ya, dugaannya 150 M gitu. 150 M? Iya, iya kan? Wah, ngeri bener nih saya bilang nih kalau cuma kan ya bagaimana orang membuktikan soal itu kan begitu. Tapi kan kasak kusuk informasi yang beredar seperti itu gitu loh ya. Oke. 150 M kompensasi untuk damai. Ya saya kira begitu kalau seandainya damai dan nyebrang. Ya, gitu loh. Ya kan? Ini gila. Ya kan, kalau benar ini, wah ini udah ngaco. Tapi memang kan semua orang, kalau kita ikutin lagi perkembangan di medsos ini semua, apalagi di grup-grup aktivis gitu, nggak mungkin lalu kalau nggak ada sesuatu gitu loh. Nggak naif lah kita melihat soal ini. Ini politik gitu loh. Apalagi Indonesia ini punya tradisi politik yang bejat sebenarnya. Soal politik transaksional, ya kan, politik dagang sapi. Ya itu yang bikin rusak gitu loh. Ya kan? Jadi ya damai bukan semata-mata damai gitu loh. Ya kan? Orang pernah luka bisa sembuh, tapi ada bekasnya. Kan begitu?
Nah ini yang dirasakan masyarakat secara luas, apalagi di lingkungan teman-teman aktivis, dilukai gitu loh, dilukai. Saya sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai juniornya yang sekian lama punya hubungan baik sama beliau gitu, bahkan saya respect, saya hormat gitu, ya kan. Tapi kalau faktanya hari ini seperti ini, mau ngomong apa gitu loh, ya kan. Oke, 150 miliar menurut Bang Kia itu harga yang pas untuk dalam tanda kutip membeli seorang Egy Sujana? Saya nggak tahu, artinya kan yang beredar angka seperti itu. Artinya secara logika kan ketakarnya segitu gitu loh. Ya kan? Bahkan dari seorang teman yang menjadi bagian dari kelompok klaster 1 ya. TSK juga. TSK juga, ya kan? Itu ada kompensasi tawaran, ya kan? Tapi kawan ini menolak, ya, kawan ini. Nah, kalau untuk Bang Egy Sujana, walau alam sekali lagi, ya kan? Bukan hanya sebatas di situ, di 150, gitu. Tapi ada kompensasi-kompensasi lain, gitu. Oke, kalau yang kawan abang tadi, itu tawarannya berapa Bang? Dia sempat ditawar 100 miliar. Ditawarin, dipersuasi 100 M. Nah, makanya saya bilang kalau lu aja ditawar 100 M, lu tolak, jijik, ya kan? Ya tentu seorang Egy Sujana kan nilainya lebih, gitu. Karena yang 100 M ini lebih junior. Ya, dari ya. Egy Sujana. Ya. Manuver Egy Sujana apakah akan mempengaruhi perjuangan aktivis lainnya dalam konteks kasus ijazah palsu ini, atau mempengaruhi perlawanan teman-teman aktivis yang selama ini berseberangan dengan geng Solo? Saya kira enggak, gitu kan? Bahwa kekecewaan itu ada dengan fenomena persoalan Egy Sujana ketemu di Solo, tapi hakul yakin saya tidak akan melemahkan perjuangan teman-teman secara umum dalam melawan kejahatan-kejahatan yang masih berjalan, bergerak karena peninggalan rezim Jokowi. Saya kira enggak. Oke. Jadi langkah Egy Sujana tidak dianggap sebagai representasi dari teman-teman aktivis, tidak. Atau representasi dari publik, atau representasi dari umat? Enggak dianggap sebagai representasi itu dong. Enggak bisa begitu. Ya kan? Ya kan itu tadi. Ya pilihan adalah hak, silakan aja. Iya. Silakan, cuma ada konsekuensi itu tadi. Orang luka itu bisa sembuh, tapi ada bekas, kan begitu, ya kan? Saya pernah jatuh motor, sembuh, cuma ada bekas. Ya, oke. Apakah langkah Egy Sujana akan mempengaruhi persepsi publik terkait kasus ijazah Jokowi ini, menurut Bang Kia? Saya kira juga enggak. Kalau bagi banyak teman-teman jaringan aktivis, ya kan, yang fokus, nggak akan mempengaruhi persepsi publik bahwa ya langkah seorang Egy Sujana mengambil sikap seperti itu terus kemudian membenarkan, ya kan? Malah sebaliknya, malah sebaliknya, ya kan? Soal dugaan kuat ijazah palsu ini nggak sesederhana kemudian dengan manuver seorang Egy Sujana, nggak begitu, banyak fakta kok. Jadi ini justru bagi Jokowi kontraproduktif. Bisa jadi Jokowi salah hitung, ya kan? Jadi memang kan begini, dalam pertarungan politik itu kan biasa, yang disasar, yang dianggap menjadi inti perjuangan. Tapi kalau salah baca justru jadi kontraproduktif, kan begitu. Ini kan persoalan
kekuatan logistik aja, gitu loh. Kekuatan logistik. Orang kan tahu semua bagaimana kekuatan logistik geng Solo, gitu. Ya. Bang Kia, pertemuan 8 Januari antara Egy Sujana dan Jokowi, itu sebenarnya pertemuan rahasia yang bocor atau seperti apa menurut Bang Kia? Kalau saya serap dari beberapa teman yang memang di lingkaran kawan-kawan yang sekarang ditersangkakan ini kan, indikasi-indikasi itu terbaca beberapa bulan sebelumnya, paling nggak 2 bulan sebelumnya. Indikasi, dugaan-dugaan, kekhawatiran-kekhawatiran ternyata kejadian. Misalnya, contohnya apa Bang? Ya kan, jadi ada seorang teman yang ada di dalam, ya kan, di lingkaran klaster yang sudah ditersangkakan justru bercerita, ya kan, yang tadi saya bilang juga ditawar 100 miliar tadi. 100 miliar, ya kan. Bahkan informasinya dari kawan tersebut, salah seorang pengacara Jokowi memberi sinyal-sinyal soal itu, kan begitu, ya kan. Nah, cuma kan kawan itu belum bisa mengambil kesimpulan, tapi ternyata kurang lebih 2 bulan kemudian, hari ini tanggal 8 Januari kejadian gitu loh, ya kan. Nah, ini kan bisa ditarik benang merahnya, kan begitu. Oke, jadi gelagat Egy Sujana sudah terbaca 2 bulan yang lalu. Iya. Oleh teman-teman aktivis yang sedang concern terhadap kasus ijazah Jokowi ini. Ya, apalagi teman-teman itu kan merasa ditinggalin. Artinya tidak diurus lah, ya kan? Oleh Egy Sujana. Ya, gitu. Tapi kalau teman-teman ini tetap bergerak, maju. Walaupun mereka sekarang ditersangkakan, kan begitu. Ya kan? Nah, secara moral, secara dukungan bagi teman-teman ini justru menguat di luar, khususnya di kalangan teman-teman aktivis. Gitu. Jadi memang Egy Sujana sudah lama tidak hadir ya bersama teman-teman ini. Kayaknya seperti itu yang saya lihat. Artinya mungkin interaksinya sudah nggak kental, segala macam. Nah, di ujungnya ada kejadian seperti ini, gitu loh. Oke. Sehingga pertemuan 8 Januari Solo itu sekaligus pembuktian juga bagi kawan-kawan. Ya. Atas dugaan-dugaan sebelumnya, indikasi-indikasi sebelumnya. Itu yang saya lihat. Gitu. Ya. Oke. Kasus ijazah Jokowi ini dengan pertemuan 8 Januari yang lalu, arahnya menurut Bang Kia akan kemana? Jadi gini memang, pihak Jokowi ini bagaimana ngempesin, istilahnya, melemahkan ya lawan, resistensi kelompok-kelompok yang sampai hari ini masih mempersoalkan banyak kasus di dirinya. Salah satu pintu masuk yang sangat kentara, selain banyak sebenarnya kan kasusnya itu kan, ya adalah soal ijazah palsu. Apalagi ada fakta yang bupati, wakil bupati, masuk kasus ijazah palsu. Begitu gampangnya. Ya kan? Dibuktikan, kok ini sulit benar, kan begitu. Ini kan bahkan putusan KIP baru kemarin, ya kan. Ijazah Jokowi itu informasi terbuka buat publik, ya kan, dengan alasan bla 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 bla, itu jelas kan begitu. Nah, harusnya kalau ya khususnya kembali kepada seorang Egy Sujana kan melihat soal-soal itu gitu loh. Ya kan, tapi ya mau bagaimana kalau itu adalah pilihannya, soal haknya beliau. Ya. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan, dia lawan aja tuh. Oleh karena itu tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melampaui Presiden Joko Widodo. Kita ini RJ itu kesepakatan, nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon.
Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan kan nggak jadi, gitu loh itu teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu, tidak benar. Lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Sorry ya, tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Tidak ada soal itu, tidak penting. Itu kata Jokowi, tidak penting. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh.